Menikahi Hot Om. Bab 113. Cila menjauh dari Jingga sebab perasaan kecewanya. Dan Jingga pun tidak bisa berbuat apa-apa untuk urusan itu. Sebiasa mungkin wanita itu menjaga jarak namun tetap mengawasi. Ranti mengurai pelukannya. Mengusap wajahnya yang penuh air mata. Ayo, kita panggil suami kamu. Saudara-saudara yang lain udah pada nunggu kumpul di bawah. Mahesa pasti udah siap. Ranti hendak menekan handle pintu kamarnya. Namun Widya menghentikannya. Boleh Widya aja yang panggil, Mbak. Ranti mengangguk. Iya, sana. Membiarkan Widya yang masuk ke dalam kamar untuk memanggil suaminya. Mbak. Ini Mas Mahesanya sudah siap. Baru saya mau keluar kasih tahu. Dua orang lelaki yang mendandai Mahesa menggunakan baju adat siraman 7 bulanan pamit keluar ketika Widya masuk. Misi Mbak. Makasih bantuannya, Mas. Pintu kembali tertutup. Dan Widya terpaku melihat pangeran tampan dengan kain jarik yang hanya menutupi bagian tubuh dari batas pinggang ke bawahnya. Dadanya dibiarkan telanjang, lalu disampirkan melati panjang yang melewati bahu lebarnya. Widya melangkah pelan. Mendekati lelaki yang hanya diam menatapnya tersebut. Sampai di depannya, ia tangkup rahang yang sudah ditumbuhi bulu-bulu halus itu dan meninggalkan kecupan kecil di sana. Selamat, ya, Mas. Semoga anak kamu nanti lahir dengan sehat dan selamat sampai waktunya tiba. Rangkaian prosesi 7 bulanan pun dimulai. Kini Mahesa dan Jingga sedang meminta restu sebagai rangkaian prosesi pembuka pada kedua orang tua di panggung teras depan rumah yang sudah didekorasi khas adat Jawa. Ma, doakan kehamilan Jingga lancar sampai hari H tiba, ya, Ma. Tolong doakan supaya Jingga dan calon anak kami sehat-sehat-sehat. Mama Indah menaruh telapak tangannya pada kepala Jingga yang ia letakkan di atas pangkuannya. Iya, Jingga. Semoga kamu dan bayi dalam kandungan kamu sehat sampai nanti lahiran. Semoga diberi umur panjang dan bisa mengasuh dan mengasihi mereka semua. Doa Mama yang terbaik untuk cucu-cucu Mama dan kalian. Semua anak-anak Mama. Usai itu, Jingga bergeser meminta restu pada Gunadia. Pa, minta doa restunya. Tolong doakan semua lancar sampai hari H tiba. Sama seperti yang dilakukan oleh Mama Indah, Papa Gunadia pun melakukan hal yang sama. Ia menempelkan telapak tangannya ke belakang kepala menantunya yang tertunduk tersebut. Papa doakan yang terbaik untuk kalian semua, Jingga, ucap lelaki parubaya itu berat. Ada perasaan yang begitu mengguncang hatinya saat ini saat melihat istri Mahesa yang lain menatap ke arah panggung dan menyaksikan ini semua. Widya. Perempuan itu dengan japang dada menyaksikan suami dan madunya meminta doa keberkahan dan kelancaran untuk bayi mereka. Dadanya begitu sesak saat ini. Walau terpancar ada kesedihan di wajah cantiknya yang layu, namun parasnya tetap berusaha mengukir senyuman. Sungguh, ia telah melakukan kesalahan besar dengan menyakiti dua perempuan yang pernah dicintai dan yang saat ini sedang dicintai habis-habisan oleh putranya. Parah dari yang sebelumnya, ia melihat kehancuran seorang Mahesa lebih dalam dari yang sebelumnya. Sebagai lelaki ia bisa melihat bagaimana kehidupan anak laki-lakinya yang penuh dengan dilema. Hanya karena ambisinya yang besar dan pengharapan yang begitu tinggi pada putra semata wayangnya tersebut, ia sampai menghancurkan kebahagiaan dan masa depannya. Ia sendiri bahkan tidak bisa membayangkan berada dalam posisi yang sulit seperti ini. Mahesa adalah sosok lelaki yang akan bertanggung jawab. Meski semua cintanya sudah dibawa secara penuh oleh Widya, tapi rasa tanggung jawabnya sebagai ayah tentu ia jalankan ketika putrinya sudah ada di depan mata. Orang tua mana yang tega melihat anaknya menderita setiap hari? Ia tidak seegois itu mementingkan perasaannya secara penuh dan tidak memikirkan nasib putrinya. Dan inilah upaya puncaknya. Ditambah ada dorongan dari wanita yang dicintainya untuk menikah dan menghamili lagi mantan istrinya yang dulu.
Jingga sudah selesai dengan prosesinya. Tinggal Mahesa yang kini giliran meminta restu pada Papa Gunadia setelah bergeser dari Mama Indah. Tolong doanya, Pak. Sepasang mata lelaki parubaya itu langsung berkaca-kaca. Sudah lama sekali Mahesa mendiamkannya dan tidak memanggilnya, Papa, bahkan untuk memanggil dengan sebutan itu saja sepertinya terasa berat. Anaknya itu seperti menuntut semua yang telah terjadi padanya saat ini. Mungkin, jika dulu ia tidak berusaha memisahkan Jingga dan Mahesa, nasib putranya tidak akan seperti ini. Dan lagi, keadaan ini tidak perlu harus melibatkan Widya yang notabene juga jadi korban. Sungguh, kalau waktu bisa diulang kembali, maka ia tidak akan memaksa Jingga untuk meninggalkan suaminya. Ia tidak akan membuat keadaan jadi serunyam ini. Semoga kamu bahagia, Mahesa, sudah hancur, Pak. Gunadia tertohok oleh 3 kalimat terakhir yang Mahesa ucapkan secara lirih. Dan sebagai lelaki, untuk pertama kalinya ia menitikkan air mata karena kemalangan yang dialami oleh putranya dan orang-orang yang disayanginya. Setelah prosesi sungkeman tersebut, ritual selanjutnya adalah acara siraman. Jingga dan Mahesa melangkah ke tempat yang sudah disediakan. Sepasang suami istri itu duduk di kursi dan menunggu para tetua untuk menyiramkan air dari 7 sumber yang sudah diisi dengan berbagai macam bunga. Semua doa keberkahan pun kembali mereka lantunkan. Tentu saja semua berharap kehamilan Jingga bisa selamat sampai melahirkan. Mahesa, ayo giliran kamu. Pegang perut istri kamu sambil bacakan doa. Lalu siramkan air bunga itu. Mahesa tertegun untuk sesaat. Selama kandungan Jingga sebesar ini, tangannya bahkan belum pernah menyentuh perut istri keduanya tersebut sampai saat ini. Jingga tidak protes. Ia berusaha untuk cukup mengerti. Mahesa. Suara Mama Indah kembali menyapa telinga Mahesa, membuat lelaki itu kemudian beranjak dari kursinya, mengambil gayung yang terbuat dari gagang kayu jati dengan batok kelapa sebagai penampung airnya. Tangannya di sini, loh, Mahesa, ucap Eyang Sasmita yang saat ini berada di sekitar Mahesa dan Jingga. Rasakan bagaimana anakmu bergerak dan doakan dia supaya selamat. Jantung Mahesa perlahan berdebar halus. Entah kenapa ada perasaan haru yang menyeruak masuk dalam dadanya. Ia bisa merasakan bagaimana anaknya menendang di dalam sana. Telapak tangannya bisa merasakan benihnya tumbuh dengan baik di rahim Jingga. Sungguh, pikirannya langsung berlarian pada Widya. Ia ingin memiliki satu saja dari rahim perempuan cantik itu. Ia penasaran bagaimana kombinasi antara dirinya dengan wanita yang dicintainya itu. Terus melarikan pikirannya, untuk sesaat lelaki tampan tersebut menoleh pada istrinya yang duduk manis di kursi para tamu. Wanita itu bahkan melemparkan senyuman ke arahnya. Ia tahu, senyuman itu hanyalah senyuman palsu yang coba diberikan oleh gadisnya itu untuk menutupi kerapuhannya. Mahesa, fokus sama anak dan istrimu yang ini dulu, tegur Eyang Sasmita. Yang itu bisa kamu urus nanti. Ayo, siramkan airnya. Mahesa pun kembali membawa pandangannya pada Jingga. Menyiramkan air kembang itu pada tubuh istri keduanya itu sesuai arahan para tetua. Rangkaian acara selanjutnya terlaksana sesuai dengan keinginan semua orang. Bahkan Jingga kini sudah berganti pakaian dengan pakaian kebaya formal biasa dengan Mahesa yang juga sudah mengenakan baju yang senada dengan Jingga. Widya yang menyaksikannya antara haru dan merasa sakit. Sekali lagi wanita mana yang akan rela berbagi? Bahkan saat bagaimana lelaki itu bisa membelah kelapa dengan sempurna sebagai ritual untuk mengetahui jenis kelamin jabang bayi pun membuat perasaannya tidak karu-karuan. Jika benar bayi yang dilahirkan Jingga adalah laki-laki, maka sempurnalah sudah keinginan seluruh keluarga yang menginginkan seorang pewaris. Tadi Mahesa belah kelapanya bisa tepat kebagi dua gitu, Mbak Indah, ucap Rahmita pada Mama Indah. Biasanya, kan kalau yang begitu tandanya anak yang dilahirkan si ibu hamil adalah anak laki-laki.
Mama Indah tersenyum. Ia menikmati dawet yang diberikan oleh Jingga padanya. Ya, prosesi yang saat ini berlangsung adalah dodol dawet, yang kurang lebih juga memiliki arti khusus. Seharusnya begitu, Mi. Tapi sejauh ini jenis kelamin memang dirahasiakan sama Jingga. Dia ingin seluruh keluarga tahu nanti saat anaknya lahir. Rahmita mengangguk-angguk. Aku yakin si anaknya laki-laki, Mbak. 100%. Apalagi ada tandanya dari ritual tadi. Kalau dia ingin memberikan kejutan, itu artinya anak yang dikandungnya memang berjenis kelamin sesuai dengan yang keluarga harapkan. Semoga saja, kata Mama Indah lembut. Tapi apapun jenisnya, yang penting cucuku sehat dan selamat. Rahmita dan Mama Indah kemudian mengobrol ringan. Kembali menikmati acara keluarga yang terasa hikmat. Bun, ayo minum, ucap Jingga memberikan segelas dawet pada Widya. Widya mengulas senyumnya. Mengambil alih gelas tersebut dari tangan Jingga. Makasih, Mbak. Tangannya kembali terjulur menyentuh perut madunya tersebut. Sehat-sehat sampai lahiran ya, nak. Semoga nanti tumbuh jadi anak yang sehat, pintar dan ceria. Amin. Jingga dan Widya pun sama-sama tertawa ringan. Mereka berdua berusaha untuk tidak saling menyakiti dan menjaga perasaan masing-masing. Nanti Buna mau dipanggil Dedek Kayak Kak Cila manggil Buna, atau mau dipanggil yang lain. Jingga berbicara seolah-olah dirinya adalah bayi yang ada di dalam kandungannya. Buna, aja, sayang, ucap Widya mengusap perut Jingga sekali lagi. Biar nggak pada bingung. Hehehe. Oke, Buna. Dua istri Mahesa tersebut saling melemparkan tawa dan senyuman. Mahesa yang melihatnya dari kejauhan hanya bisa mengamati. Sungguh, senyuman Widya membuat hatinya terasa nyeri. Entah bagaimana ia bisa membahagiakan perempuan itu nanti. Sungguh, ia ingin istrinya itu bahagia, tapi ia egois tidak ingin melepasnya. Sibuk mengobrol dan bercanda berdua, tiba-tiba Jingga merasakan kram pada perutnya. Ageh. Ucap perempuan tersebut memegangi perutnya yang terasa nyeri. Melihat itu Widya langsung berdiri dan memegangi pundak dan perut Jingga. Ba kenapa? Sakit, Bun. Kayaknya kontraksi. Mama Indah yang juga melihat itu langsung berteriak ke arah Mahesa. Mahesa. Jingga perutnya sakit. Mahesa langsung berdiri dari duduknya dan melangkah cepat menuju Jingga. Kenapa? Tanya pria itu singkat. Widya yang sadar diri langsung mengambil jarak. Ia melepaskan pegangannya pada tubuh Jingga dan bergeser guna memberikan ruang untuk suaminya. Perut Jingga kram, Mas. Tapi kayaknya nggak apa-apa, kok. Kamu harus istirahat. Widya bisa melihat bagaimana wajah suaminya itu mengkhawatirkan keadaan Jingga. Diam-diam hatinya terasa perih melihat bagaimana lelaki itu memperlakukan istrinya yang lain. Iya, Mas. Jingga nanti istirahat. Tanpa aba-aba, Mahesa malah mengangkat tubuh Jingga dan menggendongnya ala bridal. Sekarang, Mas. Ucap Jingga protes. Acaranya belum selesai. Nggak enak sama yang lain. Kandungan kamu lebih penting daripada acara itu, Jingga. Tanpa ingin berdebat lagi, Mahesa pun melangkah pergi meninggalkan semua orang termasuk Widya di tempatnya. Duh, kalau lihat suami istri seperti itu adem banget, ya, Bu, ucap Rahmita pada Sasmita. Coba nggak ada parasit pengganggu. Hubungan mereka sudah sempurna sekali kayaknya. Bener ucapan kami, Rahmita, ucap Eyang Sasmita menimpali. Tapi mau bagaimana lagi? Keadaan memang seperti ini. Kecuali, parasit itu sadar diri dan pergi. Halah, Bu. Mana mungkin sadar. Namanya juga parasit. Pasti akan berusaha menempel pada inangnya sampai mati. Jantung Widya terasa berdenyut mendengarkan obrolan itu. Dan ia tahu jelas untuk siapa kalimat-kalimat menyakitkan itu ditujukan. Tidak ingin mendengar hal-hal yang bisa semakin menggores hatinya, ia pun memutuskan untuk melangkah pergi dan melihat keadaan Jingga.
Wah, masih sakit? Tanya Mahesa pada Jingga. Lelaki itu ingin memastikan keadaan wanita yang tengah mengandung anaknya tersebut. Jingga menggeleng pelan. Ia sudah meminum obat anti kontraksi yang tadi diberikan oleh suaminya itu. Enggak, Mas. Udah mendingan kramnya. Istirahatlah. Perempuan yang kini duduk bersandar di atas tempat tidur itu mengangguk pelan. Iya, Mas. Makasih bantuannya. Ya, Mahesa hendak melangkah menuju pintu yang terbuka. Namun pekikan Jingga kembali menghentikannya. Ak, Mas. Pekik perempuan itu lagi. Ia menjulurkan tangannya dan segera meraih tangan Mahesa untuk ia letakkan di atas perutnya. Coba rasain. Anak kamu nendangnya kuat banget. Mahesa membiarkan tangannya kembali merasakan pergerakan-pergerakan kecil itu. Kembali perasaannya tidak menentu. Benar yang Jingga katakan, anaknya sangat aktif. Dari umur 4 bulan gerakannya udah kerasa aktif, Mas. Kata mama kamu waktu dalam kandungan juga gitu. Mahesa kembali tertegun. Cila sudah mewarisi parasnya. Akankah anak keduanya ini juga akan begitu? Dominasi di atas tempat tidur tidak bisa dipungkiri. Ia yang memang selalu jadi penguasanya. Kamu nggak mau coba ngobrol sama dia, Mas? Tanya Jingga lembut. Dia perlu tahu suara ayahnya selagi dalam kandungan. Biar bisa langsung kenal waktu dia dilahirkan. Mahesa hendak menarik tangannya dan ingin menolak, tapi Jingga menahannya. Mas, sekali aja. Dia juga anak kamu. Kasihan dia. Mahesa mengeraskan rahangnya. Berusaha mengalahkan egonya dan mencoba berdamai dengan keadaan. Jingga benar, bagaimanapun bayi yang dikandungnya saat ini adalah darah dagingnya. Lelaki itu kemudian menggeser kursi rias yang ada di kamar tersebut dan duduk di sebelah perut Jingga. Membawa bibirnya ke dekat perut perempuan itu, dan memberikan usapan-usapan halus seraya membacakan ayat-ayat pendek yang ia bisa. Sungguh, dari ambang pintu kamar itu, Widya bisa menyaksikan bagaimana semua itu terjadi dengan mata kepalanya sendiri. Hatinya benar-benar merasa sakit melihat bagaimana Mahesa memperhatikan yang lain selain dirinya. Jauh dalam benaknya langsung bertanya-tanya tentang ucapan Rahmita yang tadi menyindirnya, benarkah dia adalah seorang parasit? Sehat-sehat, ya, sayang. Papa tunggu kamu lahir ke dunia. Kapak. 2 bulan kemudian. 2 bulan kemudian kediaman Eyang Sastro. Nggak kerasa ya sebentar lagi kamu akan lahiran, ya, Jingga, ucap Eyang Sasmita sambil menyendok sayur bayam yang dimasak oleh Widya. Sungguh, perempuan sepuh itu tidak tahu kalau yang memasak bayam itu adalah cucu mantu yang tidak ia sukai. Tinggal nunggu hari. Eyang jadi benar-benar penasaran. Bayi yang kamu lahirkan nanti perempuan atau laki-laki? Seperti biasa. Pagi-pagi seperti ini semua orang akan berkumpul untuk sarapan bersama di meja makan. Hanya beberapa orang yang tentu tidak ada, di antaranya adalah Ranti yang memang tidak serumah dengan Eyang Sastro, dan yang lain Anggi, yang kini sedang mendapatkan jadwal jaga untuk menemani Cila. Iya, Yang. Sebentar lagi Eyang akan tahu. Jingga minta doanya sama semua biar persalinan Jingga nanti lancar. Amin. Semua orang mengucapkan kata pengharapan yang sama. Tentu tidak ada yang ingin Jingga dan anaknya mengalami kekurangan satu apapun. Termasuk Widya. Walau yang lahir adalah anak dari suami dan istrinya yang lain, sedari awal ia sudah cukup lapang dada. Ia berusaha keras menerima keadaan ini entah sampai kapan ia bisa menahannya. Oh, ya, Jingga. Memangnya belum ada tanda-tanda, iya? Tanya Rahmita kemudian. Biasanya kalau hamil besar begitu suka ada kontraksi palsu, flek, atau apalah. Udah, bulik, jawab Jingga. Udah mulai ada kontraksi tapi belum sering. Flek juga udah mulai muncul.
Nanti abis sarapan ini rencana mau ke dokter kandungan sama Mas Mahesa. Rahmita pun tersenyum senang. Udah nggak sabar rasanya menanti cucu Bulik lahir. Pasti gemes banget. Ibunya cantik, ayahnya ganteng. Udah pasti wajah anak kalian itu lucu dan rupawan. Lihat Cila. Walau sakit begitu, cantiknya dari kecil udah kelihatan banget. Versi perempuan papahnya. Jingga tentu tersenyum menimpalinya. Siapa yang tidak senang memiliki anak yang lucu dan rupawan? Pasti semua orang tua mengharapkannya. Iya, Bulik. Kalau kata orang, wajah anak lebih mirip ke ibu atau ayahnya, itu tergantung dari siapa yang paling besar nafsunya. Cila mirip banget sama Mahesa. Itu artinya dulu Mahesa benar-benar semangat sama kamu, Jingga. Bulik penasaran yang sekarang mirip siapa. Eyang Sasmita ikut menimpali obrolan itu. Kalau dari foto USG-nya, bakalan mirip Mahesa lagi sepertinya. Lihat hidungnya, sama bibirnya, udah plek kayak Mahesa. Sama banget gak ada ubahnya. Rahmita mengerutkan keningnya. Emang ibu udah lihat foto USG anak Jingga sama Mahesa? Udah, dong. Pokoknya udah, bakalan mirip si Mahesa lagi. Percaya sama ibu. Anak kandung Eyang Sasmita itu kemudian melemparkan senyuman ke arah Jingga. Ternyata dia masih cinta sama kamu. Tuh, nyatanya anak kalian mirip papanya. Widya hanya bisa mengepalkan satu tangannya di bawah meja dengan kuat ketika mendengar obrolan-obrolan menyakitkan itu. Bagaimanapun hatinya terasa sakit. Terlebih saat ia mengingat foto USG. Yang tidak sengaja ia lihat di kamar Jingga saat mengantarkan susu untuk madunya tersebut. Eyang Sasmita memang tidak berbohong, bahwa dari bentuk wajah, bayi yang masih dalam kandungan ibunya itu memang begitu mirip dengan suaminya. Mendengar mitos tentang wajah anak mirip siapa, sama dengan yang paling bernafsu di antara kedua orang tuanya saja membuat hatinya terasa tercabik-cabik.